مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. كيفية صلاته إذا عجز عن القيام. الأول يصلي قائما منحنيا والثاني فإن عجز صلى على ركبتيه والثالث فإن عجز صلى قاعدة والأفضل أن يكون مفترشا الرابع فإن عجز صلى مضطجعا والأولى على جنبه الأيمن والخامس فإن عجز صلى مستلقيا على قفاه ويومئ برأسه عند ركوعه وسجوده والسادس فإن عجز أومى بأجفانه والسابع فإن عجز أجرى أركان الصلاة على قلبه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan cara salat apabila orang tersebut tidak mampu berdiri di dalam salat wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-qiyam berdiri hukumnya wajib ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu, terkecuali dia tidak mampu berdiri dengan beberapa alasan. Di bab kali ini diterangkan orang yang memang tidak mampu berdiri ketika sholat wajib. Maka cara pertama yang harus dia lakukan jika dia mampu, yaitu dia sholat posisi berdiri sedikit membungkuk. Mungkin ada orang yang punggungnya sakit misalnya, dia tentu tidak mampu berdiri tegak karena bisa memunculkan rasa sakit. Maka dia sholat dengan sedikit membungkuk, munhaniyah ya. Munhaniyah artinya sedikit membungkuk, tidak tegak lurus. Kalau dia memaksa untuk tegak, akan merasakan sakit di punggungnya dan itu akan merusak ya yuwashish atau tashwish al-khusyu' fi shalah, bisa merusak konsentrasi dia di dalam salat. Nah, cara yang kedua, fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Berdiri dia tidak mampu,
mungkin karena sakit dan lain sebagainya, maka cara kedua dia sholat dengan dua lututnya, duduk, posisi duduk dengan dua lutut. Itu cara terbaik, posisi duduk, ya, dengan dua lutut. Jadi dia tetap posisi seakan-akan berdiri, tapi dengan lututnya gitu. Nah, itu posisi duduk di dalam sholat yang terbaik. Namun jika tidak memungkinkan juga karena mungkin sakit atau dia tidak mampu posisi seperti itu, maka cara ketiga, fa in ajaza shalla qa'ida. Dia sholat posisi duduk. Jadi duduk itu pilihan ketiga. Kita coba berdiri duduk secara munhanian, membungkuk, masih tidak mampu juga. Coba duduk dengan dua lutut, ya, rukbataihi. Tidak mampu juga, baru duduk biasa. Nah, duduk biasa ini paling afdol di sini dikatakan, yaitu wal afdol ayyakuna muftarisha, dari kata iftarasha, yaftarishu, iftirashan. Duduk posisi tasyahud awal. Itu posisi duduk terbaik dalam sholat, ya, tasyahud awal. Namanya duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir namanya tawarruk, ya. Posisi tasyahud akhir disebut dengan tawarruk. Posisi tasyahud awal, posisi duduk disebut iftirash. Itu posisi duduk terbaik ketika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat. Dia duduknya seperti itu. Kalau duduk tersebut juga tidak mampu, ya, tidak mampu, duduk pun tidak mampu, maka boleh dalam keadaan berbaring, ya. Fa in ajaza shalla muttaji'ah. Dia tidak mampu lagi, duduk juga pun tidak mampu, maka dia solat dalam keadaan berbaring. Wal aula ala janbihil aiman. Dan yang paling terbaik berbaringnya itu yaitu posisi kanan, sebagaimana tidur, ya. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa tidur posisi kanan berbaring itu adalah cara tidur terbaik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan itu. Sekarang terungkap, ya, bukan hanya kesehatan jantung dengan sebab kita tidur posisi balik kanan, ya, berbaring sisi kanan, kan jantung di sisi kiri. Nah, sehingga tidak ada tekanan, ya, kalau posisi kiri, apalagi terlentang. Posisi kanan jantungnya di atas, sehingga dia memompa darah lebih efektif secara maksimal. Dan penemuan terbaru juga bukan hanya jantung yang sehat, kita punya akal juga menjadi sehat dengan tidur posisi tersebut. Itu penelitian terbaru itu. Dan akal ini menjadi apa? Menjadi refresh kembali, segar kembali kalau tidur posisi berbaring kanan. Sehingga kesehatan jantung dan akal ini terjaga. Kalau akal dan jantung ini terjaga, seluruh tubuh sehat. Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh jadi baik. Tapi segumpal daging ini jika buruk, seluruh tubuh menjadi buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging itu adalah qalb. Qalbun ini arti aslinya itu jantung, bukan hati. Kebanyakan diterjemahkan hati, ya. Tapi kalau kita gunakan kitab ulama yang ahli medis seperti Ibnu Sina, di dalam kitab Al-Qanun fit Tib, undang-undang kedokteran, beliau artikan qalbun itu adalah fungsinya memompa darah untuk tersebar ke seluruh tubuh. Dinamakan jantung, gitu, qalbun. Nah, sehingga hadis ini dimaknai dua. Imam Ghazali memberikan dua penafsiran di dalam kitab Ihya, yang lahir 450 wafat 505 Hijriah. Dia mengatakan bisa maknanya
sejenis nur, cahaya yang tersembunyi di dalam jiwa manusia, disebut dengan qalbun. Di situ tempat ma'rifah, di situ tempatnya iman, di situ tempatnya yakin, ya. Nah, sebagaimana doa Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, itu maknanya qalbun nuri, nurani. Makanya jadi bahasa Indonesia hati nurani. Hati bahasa Indonesia, nurani bahasa Arab dari nur. Nah, karena itu cahaya di dalam diri manusia. Yang kedua dimaknai adalah golbun latif. Tadi disebut hati yang halus, yang ada cahaya. Yang kedua dimaknai jantung, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Sina. Nah, kalau hati kibdah dalam bahasa Arab, ya. Namun berkembang, ya, keilmuan Islam ribuan tahun, maknanya bergeser juga kepada makna hati. Terutama di bidang ilmu tasawuf, mereka artikan qalbun itu hati, ya, sehingga kajian mereka itu selalu membahas tentang masalah qalb. Ya, kitabnya saja judulnya Qutul Qulub, makanan pokok hati, Mukasyafah al-Qulub, Tanwirul Qulub, Dawaul Qulub, semua bertemakan qulub, yang arti aslinya jantung, tapi di dalam kajian ilmu tasawuf diartikan hati. Nah, jadi tidur bagian kanan, ya, posisi kanan itu adalah cara tidur yang paling terbaik. Kalau memang tidak mampu juga, mungkin orang ini koma, ya, untuk bergerak pun tidak bisa, tapi masih sadar. Karena kalau sudah hilang, kalau koma sudah gak sholat. Biasa orang koma itu kan hilang kesadaran. Nah, kalau seseorang hilang kesadaran, maka kewajiban sholat waktu itu tidak diwajibkan pada saat itu. Adapun nanti sehat qada dan tidak qada, itu rinciannya ada khilaf di kalangan para fuqaha, ya. Tapi kalau masih sadar, selama orang itu masih sadar, maka selama itu pula kewajiban sholat itu tidak gugur. Sehingga di sini dikatakan, ya, kalau memang tidak mampu lagi berbaring, di sini fa in azza shalla mustalqiya ala ghafa, dia tidur berbaring, terlentang, ya. Kalau tadi kan posisi balik kanan, ini terlentang, dia sudah tidak mampu lagi berbaring kanan. Maka caranya yumi'u bi ra'sihi 'inda ruku'ihi wa sujudi. Dia mengisyaratkan dengan kepala, posisi rukunya kepala, sujud begitu. Kepala ini yang menjadi fungsinya sebagai isyarat dia ruku dan sujud. Gitu. Dan yang keenam, fa in ajaza aw ma bi ajfanihi. Yang keenam, jika tidak mampu juga, yang hanya mampu dia gerakkan hanya mata, kelopak mata, maka dia sholat dengan isyarat kelopak mata, ya. Bagaimana dia, ya, sebisanya tuh, oh ini ruku, ini sujud, gitu. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh, fa in ajaza ajra arkana sholati ala qalbi. Kalau menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, ya, dia tidak mampu, gerak tidak bisa, ya, menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, maka caranya, akalnya masih ada, masih sadar, dia mengimajinasikan sedang sholat, imajinasi sholat, oh ini lagi ruku, sampai selesai sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu tidak ada dispensasi, ya. Ini orang sakit seperti ini saja masih diwajibkan sholat, apalagi yang sehat. Hadis yang diambil oleh para fuqaha terkait cara sholat tadi, posisi berdiri kalau tidak mampu duduk, kalau duduk tidak mampu berbaring, itu Nabi berbicara secara khusus kepada sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini yang meriwayatkan hadis tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, ya, beliau mengatakan
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Sholli qa'imah." Kau salat posisi berdiri. Sholli fil amr, ya, salatlah engkau dalam posisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idah. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau duduk pun kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Karena Imran bin Husain ini memang sakit. Ya, beliau sakit itu diantaranya sakit bawasir. Bawasir itu apa ya? Ambeien, akut. Ya, itu bentuk jamak mufradnya al-basur. Al-basur jamaknya bawasir. Jadi berdiri susah. Bahkan beliau itu diriwayatkan kalau sholat baru beliau berdiri, tapi kalau keadaan normal di atas tempat tidur sakit. Tapi ketika sholat beliau memaksakan diri untuk berdiri sholat. Itu Imran bin Husain. Nah, hadis tadi yang beliau riwayatkan bahwa sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Jika kamu tidak mampu maka posisi duduk, dan jika tidak mampu maka sholatlah dalam posisi berbaring. Ini hadis ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, bahwa berdiri itu wajib. Karena perintah awal dari Nabi itu suruh berdiri dalam posisi sholat. Di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah berdiri itu sekalipun kita sehat mau duduk boleh. Sholat sunnah, ya. Tapi pahalanya separuh dari posisi berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri kalau mampu, kalau tidak ada halangan. Tapi kalau sakit atau uzur baru dibolehkan untuk duduk dengan rincian tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu hadis itu menunjukkan berdiri itu wajib. Yang kedua, kata fa di situ, kata Nabi, sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, maka posisi duduk. Dan jika tidak mampu, maka posisi berbaring. Itu menunjukkan tartib urutan. Jadi kita harus memulai dari berdiri dulu, memaksa. Bisa tidak berdiri nih? Sekalipun sakit, ya. Karena ada sakit yang memang ketika berdiri tidak mengganggu posisi berdiri, maka wajib berdiri. Tapi ketika dia berdiri justru mengganggu sholatnya dan bisa merasakan sakit atau juga bisa membahayakan dirinya sesuai kaidah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam hadis Nabi, la darar wala dirar. Di dalam ayat la wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang semuanya kembali kepada makna al-masyaqqah tajlibu taisir. Jika mengalami kesulitan, maka ambillah yang tidak sulit, ya, yang tidak mengganggu, tidak membahayakan, dan tidak memunculkan rasa sakit. Nah, sehingga dia posisi duduk. Nah, ketika duduk pun tidak mampu, baru pilihan ketiga berbaring. Jangan kita langsung berbaring, atau jangan langsung duduk. Coba dulu deh berdiri, bisa tidak? Kalau memang berdiri tidak memungkinkan, bisa merasa sakit, mengganggu khusyunya, atau juga bisa membahayakan kesehatannya, maka dia posisi duduk. Itu makna di dalam hadis tersebut. Dan makna yang ketiga, yang paling penting, bahwa begitu ya besarnya kewajiban sholat, sehingga sakit pun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Beda dengan puasa. Puasa kita bisa buka puasa hari itu, qadanya nanti. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau sholat saat itu juga tetap wajib walaupun sakit. Nanti dikerjakan semampunya dengan cara yang sudah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imran bin Husain mengalami sakit ambeien akut selama 30 tahun. Dan tidak pernah mengeluh. Beliau sabar sehingga para ulama jadikan dorbul mithal sebagai contoh seorang yang memiliki sobrun jamil, kesabaran yang sangat indah. Kata ulama tafsir,
Sabrun jamil itu la syaqwa fih, kesabaran yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Itu namanya sabrun jamilun. Dan ridho dengan qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 tahun beliau di atas kasur. Tapi ketika sholat, beliau memaksakan diri untuk sholat. Nah, kesabaran yang beliau lakukan itu membuahkan hasil, yaitu apa? Diberikan karomah kepada beliau, salah satu orang yang selalu mendapatkan salam malaikat. Ya. Jadi beliau itu kemana-mana, kalau jalan ada malaikat yang memberikan salam, terdengar di telinga beliau, dan beliau menjawab salamnya malaikat. Itu kata Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nah, beliau ketika sakit selama 30 tahun, selama itu pula malaikat memberikan salam kepada beliau. Saking sabarnya beliau. Namun satu ketika beliau ingin berobat. Ada cara pengobatan tradisional di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya kai, ya, selain hijamah, ya. Hijamah bekam. Kai itu pakai besi panas tuh. Besi panas dibakar, ya, kemudian ditempelkan di mana tempat yang sakit. Nah, itu dalam hadis ada Nabi katakan asy-syifa fi thalathah, ya, obat itu atau penawar itu di dalam 3 cara. Yang pertama syarbati asal, minum madu. Yang kedua syartati mihjam, bekam. Dan yang ketiga kayyati nar, yaitu dengan kai, besi panas dibakar. Wa anha ummati 'anil kai. Tapi saya melarang, kata Nabi, umat saya melakukan pengobatan dengan cara kai. Ya, jadi Nabi larang itu. Nah, Imran bin Husain coba berobat dengan kai tadi. Ternyata waktu berobat berhasil, mengalami kesembuhan pada saat itu. Tapi saat itu juga malaikat tidak pernah lagi memberikan salam kepada beliau. Maka dilaporkan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu dapat salamnya malaikat karena kamu sabar ketika sakit. Tapi saat ini malaikat tidak memberikan salam kepadamu karena yang pertama, sakit kamu sudah diangkat. Ya, jadi kamu sama seperti orang biasa. Gak ada pahala sabar di situ. Dan yang kedua, kamu melakukan pengobatan yang saya larang, kai. Gitu. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu Rasul minta kepada Allah biar saya sakit lagi. Ya. Kata Nabi, ya nggak boleh. Gitu. Ternyata sakitnya itu beberapa tahun kemudian kambuh lagi. Nah, ketika penyakitnya kambuh lagi, baru malaikat memberikan salam lagi kepada beliau. Ya. Namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah.